Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Khairul Huda dari channel Ayo Les. Dan sekarang kita nanti akan membahas tentang soal dan pembahasan untuk materi kalor dan perpindahannya. Sebelumnya di sini akan kakak kenalkan buku tempat kakak mengambil soal-soal ini. Kakak mengambil soal-soal ini dari buku LKS ya, lembar kerja siswa. Buku LKS ini untuk kelas 7 semester 1 materi IPA, ilmu pengetahuan alam, untuk tingkat SMP ataupun MTS. Mohon maaf, ini kakak hanya menunjukkan saja ya, tidak bermaksud untuk promosi. Baik, mari kita langsung lanjut ke contoh soal yang pertama. Oke, nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada kayu bakar yang nyala, kemudian ada sebatang besi. Apabila salah satu ujung besi dipanaskan seperti pada gambar, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Perpindahan kalor seperti pada gambar yang terjadi secara titik-titik. Oke, jawabannya apa adik-adik? Mari kita cari pilihan jawabannya. A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Induksi. Seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, kalau perpindahan panas ataupun kalor melalui zat perantara tanpa disertai partikel-partikelnya, ini disebut sebagai konduksi, dan ini sesuai dengan batang besi. Nah, jadi jawabannya apa adik-adik? A. Konduksi. Kalau konveksi itu tidak, karena konveksi itu disertai partikel-partikel kalornya. Kemudian kalau radiasi bukan, karena radiasi itu bersifat pancaran. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya cari yang pilihan ganda terlebih dahulu. Baiklah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 14. Bilangan yang menyatakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Ini kurang sebesar ya sebenarnya. Jadi pertanyaannya adalah bilangan yang menyatakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius disebut apa adik-adik? Kita cari jawabannya. A. Massa jenis, B. Kapasitas kalor, C. Kalor jenis, D. Rambatan kalor. Kira-kira jawabannya apa adik-adik? Rho. Rho itu sama dengan M per V, bukan. Kemudian kapasitas kalor ini juga bukan. Kapasitas kalor itu rumusnya C sama dengan M kali kalor jenis. Ya, jawabannya adalah C, kalor jenis. Kalor jenis itu rumusnya ini C kecil sama dengan Q energi kalor kali dibagi M kali delta T. C sama dengan jumlah energi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg ya sebesar 1 derajat Celcius. Jadi ini adalah jawabannya kalor jenis. Baiklah adik-adik, kita masuk ke soal nomor 15. Di sini soal nomor 15, kalor yang diperlukan untuk mengubah 10 gram es suhu minus 10 derajat Celcius menjadi air bersuhu 10 derajat Celcius adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui kalor jenis es 0,5 kalori per gram. Jadi di sini nanti karena di sini kalor jenisnya satuannya kalori per gram, untuk suhunya, untuk masanya tidak perlu untuk dirubah menjadi kilogram. 10 gram ini tidak usah. Jadi kita langsung saja gambar grafik sederhananya. Jadi di sini ada minus 10 suhu es, kemudian dinaikkan sampai suhunya 0. Ini 0, ini 10 ya. Seperti ini. Nah, di sini nanti posisi akhirnya berada di sini adik-adik. Jadi seperti ini grafiknya. Nah, di sini nanti posisi akhirnya seperti ini dengan 10 derajat Celcius. Nah, jadi tugasnya adik-adik itu mencari jumlah Q totalnya, energi kalor pada Q1, Q2,
Q2 dan Q3. Nah, rumusnya Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Oke, sekarang kita hitung bersama-sama. Untuk yang Q1 ini merupakan kalor yang terjadi ketika masih berupa es. Berarti rumusnya Q1 kita hitung satu persatu di sini aja. Q1 sama dengan mc delta T. M-nya masanya di sini tadi diketahui 10 ya. 10 dikali C. C-nya tadi di sini C-nya adalah C untuk kalor jenis es ya, 0,5 kalori. Harus sama ya karena ini masih berupa es. Ini sudah berupa air. 10 kali 0,5 delta T-nya. Di sini delta T-nya dari minus 10 ke 0 berapa perubahannya? 10. Ya, kita masukkan dan kita hitung 10 dikali 0,5, 5 dikali 10 sama dengan 50 kalori. Ya, ini kalori satuannya karena di sini kalor jenisnya yang dipakai adalah kalori. Kemudian untuk Q2 itu proses es itu melebur sama dengan Q2 sama dengan M kali L kalor jenis leburnya. Masanya 10 dikali kalor lebur es ini 80 kalori. Ini ya adik-adik, 80 sama dengan 800 kalori. Kemudian kita hitung Q3-nya. Q3-nya adalah posisi ini ya. Q3 ini berarti ada perubahan suhu yang terjadi karena ada delta T-nya ya. Jadi dari 0 ke 10 berarti ada perubahan suhu yang terjadi. Kita tulis mc delta T. Nah, M-nya di sini 10, C-nya itu yang berupa air ya. Ingat, karena sudah berupa air dikali delta T-nya 10 ya. Pertambahan ini 0 ke 10 berarti 10 sama dengan 100 kali 1 1. 10 kali 1 10 kali 10 100 kalori. Nah, kita hitung jadi 1. Tadi Q1 nya 50 ditambah Q2 nya ini 800 ditambah Q3 nya ini 100, total 950 kalori. Oke, jawabannya ada adik? Ada. Jawabannya adalah yang A dari buku LKS yang tadi. Soal nomor 17, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada grafik yang mana grafik ini menunjukkan suhu dengan derajat Celcius. Oke, berdasarkan grafik, banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 5 kg air dalam proses dari C ke D. Nah, ini Q yang dicari hanyalah di sini dengan kalor jenis air yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang pertama kita lihat adalah seperti tadi, bahwasannya di sini masanya kilogram, kemudian kalor jenisnya kilogram, sehingga tidak perlu yang namanya ada perubahan konversi. Sekarang kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Q sama dengan massa dikali kalor jenis C delta T. Q masanya ini adalah 5, kalor jenisnya 4200, kemudian delta T nya ini dari 0 ke 10 berarti berapa perubahan suhunya? 10. Oke, nah kita hitung adik-adik. 5 kali 42.000 kita hitung bersama-sama, kali 5 ini yang 0 1 ya kan, kemudian 4 kali 5 21 ya, 21 210 ribu ya, 21.000 sorry dikali 10, kemudian hasilnya
210.000. Satuannya joule. Adakah adik-adik 210.000 joule? Ya, ada. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, soal nomor 13. Logam yang masanya 200 gram memiliki kalor jenis 500 joule per kg derajat Celcius dan suhunya berubah dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Kita cari delta T-nya dulu. Kalau menemukan soal seperti ini, kita cari delta T sama dengan T2 min T1. Suhu mula-mulanya ini adalah suhu mulanya 20, kemudian suhu akhirnya adalah 100. Berarti di sini 100 suhu akhir dikurangi 20 ketemu 80 derajat Celcius. Ini delta T-nya. Kemudian di sini 200 gram, masanya 200 gram. Berarti ini kalau dirubah ke kilogram menjadi 0,2 kilogram ya. Ini saya rasa adik-adik sudah paham semua cara perubahan dari gram ke kilogram. Dibagi 1000 menjadi 0,2 kg. Oke, kalau sudah terpenuhi semua syarat dan komponen, mari kita masukkan ke dalam rumus. Oke, rumusnya Q sama dengan MC delta T ataupun MCT. Masanya di sini 0,2 dikali C-nya di sini 500, kemudian dikali perubahannya 80. Kita hitung adik-adik. 0,2 dikali 5 ini 10, 1 ini tinggal 10, 100 ini 100, kemudian dikali 80, hasilnya 8.000 joule. Oke, jawabannya ada B. Kita masuk ke soal selanjutnya. Ini soal nomor 5. Hitunglah energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 10 kg air dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika kalor jenis air 4200. Oke, ini mudah karena tidak terlalu banyak analogi. Lihat masanya sudah kilogram dan di sini kalor jenisnya juga sudah kilogram. Berarti ini mudah. Langsung saja ya adik-adik, langsung saya jawab dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, MCT. M masanya itu 10 kg dikali C-nya 4200, kemudian dikali delta T-nya. Delta T-nya di sini 75 ya, dari 25 ke 100. Berarti di sini kalau pengen dibuka ataupun diurai, delta T sama dengan T2 min T1. T2-nya suhu akhir itu adalah 100 dikurangi suhu awal 25. Ketemunya 75 derajat Celcius dikali 75 derajat Celcius ya. Oke, menjadi 4, ini dikalikan 10 menjadi 42.000. Oke, dikali 75 hasilnya 3.150.000 joule. Nah, ketika adik-adik menemukan angka yang sangat besar dan di pilihan tidak ada jawabannya, maka adik-adik itu bisa menyederhanakan menjadi kilojoule. Berarti kalau kilojoule dibagi 1000, kita hilangkan ini menjadi 3150 kilojoule. Oke, ini jawabannya adik-adik. Mudah bukan? Oke, terima kasih adik-adik. Sepertinya sedikit contoh soal dan pembahasan sudah selesai, dan silahkan dicoba untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Terima kasih dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.